Dari bacaan Injil ini ada pesan yang sangat mendasar bagi kita, khususnya para orang tua atau orang yang lebih senior. Kita diberi kewajiban atau diharapkan oleh Tuhan memperkenalkan Yesus kepada sesama, pertama lewat kesaksian hidup kita berdasarkan keyakinan kita, lalu memberi peluang bagi mereka yang kita perkenalkan, anak-anak kita, untuk mengalami proses beriman sehingga mereka pun bisa tinggal bersama Kristus, lalu punya kesan sendiri, lalu secara pribadi mencintai Yesus, lalu muncul gelar-gelar untuk Yesus sesuai dengan pengalamannya. Maka iman anak-anak kita jangan sampai menjadi iman yang ikut-ikutan. Maka kalau orang yang dibaptis itu menerima baptisan, dia juga tidak hanya ikut-ikutan. Menjelang baptis biasanya sibuk, nama yang bagus apa yang nama? Enggak. Bukan itu yang penting, tetapi supaya proses mengenal Yesus itu tetap pribadi dan hidupnya menghasilkan kebaikan-kebaikan, bukan lagi dosa. Semoga perayaan kelahiran Kristus itu mengingatkan kita akan kelahiran kita lewat pembaptisan, di mana kita diundang untuk makin mengimani Yesus secara pribadi dan hidup kita membuahkan kebaikan-kebaikan. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Romo, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini firman Tuhan mengajak kembali kita akan sadar akan status kita sebagai anak-anak Allah, berarti yang lahir dari Allah. Maka kita diundang untuk tidak berbuat dosa, melainkan menghasilkan kebaikan. Dalam bacaan Injil kita juga diajak untuk berbagi kesaksian kepada sesama, agar sesama juga semakin mencintai sumber kebenaran yang bagi iman kita tidak lain adalah Kristus. Marilah kita siapkan hati kita untuk perayaan ini dengan mohon ampun atas dosa kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, sekian lama kami telah dibaptis dan percaya, namun hidup kami masih sering jatuh dalam dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, sekian lama kami juga tekun menghadiri misa, merenungkan sabda, namun kami masih rapuh. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kami menyatakan bahwa kami mengasihi Engkau, namun acap kali kami lengah dan jatuh dalam dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kristus telah datang sebagai cahaya untuk menebus umat manusia. Semoga cahayamu senantiasa bersinar dalam lubuk hati kami, sehingga hidup kami pun membuahkan kebaikan-kebaikan yang sekaligus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran, dia adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa, dia berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yakni untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga setiap orang yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita.
segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Dahulu kala dengan berbagai cara Allah berbicara kepada leluhur kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Masa Natal yang hari-hari ini kita rayakan lewat bacaan-bacaan ditampakkan di sana bahwa tujuan utama bukan sekedar seneng-seneng ya hiasan Natal, wah bayi Yesus yang lucu-lucu terus begitu, enggak. Yang mau diwartakan pertama-tama adalah yang lahir secara sederhana ini adalah sungguh Allah yang menjadi manusia, yang punya kehendak menyelamatkan kita, yang punya kehendak meluruskan hidup kita. Maka pesan-pesan kemudian di masa Natal digambarkan justru ya Yesus yang sudah dewasa. Siapa Dia sesungguhnya? Kesaksian Yohanes dari bacaan pertama menamakan bahwa kita kalau sudah percaya kepada Dia, apalagi dibaptis, berarti kita dijadikan anak Allah. Itu kemarin dari bacaan pertama kita mendengar itu, kita berarti dilahirkan dari Allah. Maka seharusnya orang tidak berdosa lagi karena hidup dari roh Allah. Ini pesan dari bacaan pertama. Sementara dalam bacaan Injil diwartakan oleh Yohanes Pembaptis yang punya murid-murid. Lalu ketika dia melihat Yesus, dia lalu sharing kepada murid-muridnya, murid-murid Yohanes Pembaptis, antara lain tadi disebutkan Andreas. Lihat itu, Sang Anak Domba Allah. Ini nama istimewa berkat iman, kepercayaan atau keyakinan Yohanes Pembaptis tentang Yesus.
Dia bukan sekedar bayi yang lahir di Bethlehem, bukan itu malahan yang diwartakan, tapi anak domba Allah yang siap menyelamatkan dunia. Anak domba berarti yang mau dikurbankan. Lalu para murid dibiarkan oleh Yohanes Pembaptis, ya para muridnya itu antara lain Andreas, berproses datang dan mengenal Yesus. Tadi kalau kita perhatikan bagaimana Andreas dan satu temannya menyapa Yesus, guru atau rabi. Lalu Yesus menoleh, lalu apa yang pengen kamu tahu? Lalu Yesus mengajak mereka tinggal. Mari lihat. Mereka tanya, di mana engkau tinggal? Ayo lihat. Yesus tidak lalu memberitahu alamatnya. Oh, itu di perumahan Semarang Indah nomor sekian-sekian, dah. Tapi ayo, ikut aku, lihatlah. Dan dinyatakan di sana lalu mereka hari itu tinggal bersama Yesus. Kemudian diceritakan bagaimana Andreas memperkenalkan Yesus kepada Petrus. Waktu itu Andreas langsung ngomong sama saudaranya Petrus, kami telah menemukan Mesias. Awal tadi Andreas dan satu temannya menyapa Yesus, guru, rabi. Tapi sekarang ketika memperkenalkan kepada Petrus, dia adalah Mesias. Ini menjadi keyakinan pribadi Andreas. Maka nampak sekali Andreas yang semula mengenal Yesus berkat kesaksian Yohanes Pembaptis, didorong untuk kenal Yesus, lalu mengalami proses beriman secara pribadi sehingga bisa sungguh-sungguh menyapa Yesus dengan sesuai dengan keyakinan pribadinya. Ini dia Mesias. Lalu Andreas pun mengantar Petrus kepada Yesus agar mengalami pula proses pengenalan pribadi. Oleh karena itu dari bacaan Injil ini ada pesan yang sangat mendasar bagi kita, khususnya para orang tua atau orang yang lebih senior. Kita diberi kewajiban atau diharapkan oleh Tuhan memperkenalkan Yesus kepada sesama, pertama lewat kesaksian hidup kita berdasarkan keyakinan kita, lalu memberi peluang bagi mereka yang kita perkenalkan, anak-anak kita, untuk mengalami proses beriman sehingga mereka pun bisa tinggal bersama Kristus, lalu punya kesan sendiri, lalu secara pribadi mencintai Yesus, lalu muncul gelar-gelar untuk Yesus sesuai dengan pengalamannya. Maka iman anak-anak kita jangan sampai menjadi iman yang ikut-ikutan. Maka kalau orang yang dibaptis itu menerima baptisan, dia juga tidak hanya ikut-ikutan. Menjelang baptis biasanya sibuk, nama yang bagus apa yang nama? Enggak, bukan itu yang penting, tetapi supaya proses mengenal Yesus itu tetap pribadi dan hidupnya menghasilkan kebaikan-kebaikan, bukan lagi dosa. Semoga perayaan kelahiran Kristus itu mengingatkan kita akan kelahiran kita lewat pembaptisan, di mana kita diundang untuk makin mengimani Yesus secara pribadi dan hidup kita membuahkan kebaikan-kebaikan. Tuhan memberkati. Amin. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Dengan kasih-Nya yang melimpah, Allah telah mencintai kita sehingga Ia mengutus putranya dalam rupa manusia yang lemah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, dalam sakramen-Mu kami dipersatukan dengan Dikau. Semoga daya sakramen ini menguatkan kami, agar karunia-Mu sendiri membuat kami sanggup menerima anugerah perjanjian abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari terkasih dalam seluruh perjuangan hidup secara pribadi maupun bersama keluarga senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan kasih telah selesai, marilah kita pergi mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.